luar biasa. Kita doain. Selamat datang kepada Bu Hana Fadel dari sahabat Kartini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hana Fadel dari sahabat Kartini. Warahmatullahi wabarakatuh. Makan dodol kenyal-kenyal, makan nih sembari baca koran. Balik lagi di YouTube-nya channel Betawi Kemayoran. Balik lagi sama kita Ridwan dari Betawi Kemayoran. Di pojok ada Paul dari Betawi Kemayoran. Di tengah-tengah kita ada tamu spesial dari Kemayoran, dari perguruan Sutra Baja Kemayoran. Ada Bang Sigit ya, Bang Sigit. Sehari-hari gimana Bang Sigit selama corona nih? Tetap latihan ya? Tetap latihan. Iya. Kita mau nanya soal seputar Sutra Baja Bang Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi sehat ya Bang ya. Sampai saya jadi mampir di kediaman Bang Ridwan. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala macam nikmat udah kita dapat. Mudah-mudahan nikmatnya kita pakai buat silaturahmi, jangan sampai putus. Juga sholawat salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Sutra Baja untuk para pembina, penerus dan pendiri dari perguruan silat Sutra Baja yang sekarang masih ada. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, juga dikasih kesehatan. Amin. Buat yang udah nggak ada, para pendiri, penerus dan pelopor Sutra Baja, mudah-mudahan Allah jadiin kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Ke pertanyaan Bang Ridwan tadi, Sutra Baja ya Bang. Iya. Sutra Baja nih berdirinya itu tahun 1972 dan berdirinya itu di Kepu dalam Gang 4 kecil di Kemayoran. Waktu itu didiriin tahun 72 berbarengan sama meninggalnya almarhum Mat Marun. Karena pencaksilat Sutra Baja ini isinya itu adalah main pukul Kemayoran, yang akhirnya semua murid-muridnya dari almarhum Mat Marun berencana untuk meneruskan main pukul Kemayoran ini dengan diberi nama yaitu Sutra Baja. Sutra Baja Bang. Sutra Baja ini sendiri ada filosofinya. Sebelum kita ke lebih jauh lagi lah mengenai Sutra Baja. Sutra Baja ini filosofinya selembut sutra sekeras baja. Jadi mainannya itu nggak begitu keras, lembut, tapi begitu ketemu lawan atau ketemu beban yang memang harus dilawan, kita jadi keras sekeras baja. Jadi dinamain Sutra Baja. Juga ada artinya Sutra Baja karena lahirnya di Kemayoran, dan itu semuanya hampir kebanyakan orang-orang Kemayoran saat itu. Sutra Bajanya sendiri berarti silat utama putra Betawi Jaya. Jadi di sini udah jelas kalau mainan Sutra Baja ini dari Betawi. Isi dari permainan Sutra Baja itu sendiri itu main pukul Kemayoran, yang guru besarnya almarhum Mat Marun. Kalau bicara Sutra Baja, bicara organisasi. Soalnya Sutra Baja itu sendiri adalah organisasi. Alhamdulillah sekarang Sutra Baja udah punya surat dari Kemenkumham dan udah menjadi yayasan pencaksilat Sutra Baja dengan kepengurusan yang lebih solid insya Allah. Jadi bicara silat Sutra Baja, bertanggung jawabnya kita ke ketua umum sekarang, udah bukan ke guru besar. Kalau dulu bicara main pukul Kemayoran, tanggung jawab kita guru besar, yaitu Mat Marun. Mat Marun ini sendiri, wah lebih
menarik lagi ceritanya. Dia punya orang tua asli dari Luiliang Bogor yang bernama Marun. Dia dibekalin silat Luiliang Bogor, kalau nggak salah tuh silat serat. Jadi Mat Marun ini punya orang tua yang bernama Marun, dia pendekar dari Luiliang Bogor. Sekitar awal-awal abad 20 lah, 1900 awal atau 1800 akhir. Lahir Mat Marun tahun 1910, dibawa ke Kemayoran. Nah, Mat Marun begitu dibekelin silat dari bapaknya sendiri, karena emang zaman dulu masih hitungan zaman Belanda ya, 1910 ya. Mungkin di zaman-zaman umur 20-30, Mat Marun keliling ke nyari guru silat yang mumpuni mungkin waktu itu. Mat Marun punya guru ada 3. 1, dia belajar sama Pak Ninong. Pak Ninong ini guru silat atau guru main pukul silat dari Kemayoran yang bertempat tinggal di wilayah Kemayoran, dan dia punya aliran kantor Parlis. Diturunin sama Pak Salim dan Pak Ketak. Jadi Mat Marun belajar dari Pak Salim dan Pak Ketak, yang itu waktu mereka berdua jadi penjaga kantor Parlis. Dan ini nggak tahu nih kantor Parlis ini apa nama orang, apa nama kantor yang bernama kantor Parlis itu, apa nama kantor yang berbahasa Belanda. Saya nggak tahu deh kalau itu. Cuman yang pasti Pak Salim Pak Ketak itu penjaga di kantor Parlis, dan Mat Marun belajar sama orang itu berdua. Begitu udah dapet, dia cari lagi guru yang berikutnya, yaitu Pak Jainan. Pak Jainan ini kalau nggak salah di wilayah Kemayoran cuman pinggiran-pinggiran yang nempel ke Weltevreden, karena Kemayoran kan itu kampung yang ada di luar dari kawasan Weltevreden. Weltevreden itu kota baru lah bahasanya. Ntar ahli sejarah deh yang bisa mengupas itu semua. Setelah dia belajar sama Bapak Jainan, dia cari lagi guru, ketemu sama Bir Ali. Ini orang Kuitang, cuma tinggal di Bogor. Jadi singkat cerita, Mat Marun dapat silat main pukul itu dari 3 orang guru. 1 Pak Salim Pak Ketak, itu jadi 1 deh. Yang kedua dari Bapak Jainan, yang ketiga dari Bir Ali. Dari 3 guru ini, dia mix, dia jadiin satu mainan, yaitu main pukul Kemayoran dari 1910. Sejak dia lahir, terus dia dewasa, dia pelajarin, jadilah main pukul Kemayoran yang punyanya Pak Mat Marun ini. Diringkas semua jadi 24 jurus Sutra Baja. Main pukul Kemayoran itu jadi 24 jurus. Setelah dapat 24 jurus, ada yang namanya langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, bendung, kincik. Itu bicara main pukul Kemayoran. Tapi begitu 72 Pak Mat Marun meninggal, diterusin sama murid-muridnya, dan berdirilah PS Sutra Baja. Jadi kalau dibicara Sutra Baja, sebenarnya udah nggak bicara Pak Mat Marun, bicara organisasi. Saat itu ada yang bernama almarhum Pak Haji Oot, atau nama aslinya Siswo Waspodo. Dia murid, bisa dibilang murid yang paling didemenin lah sama almarhum Mat Marun itu waktu. Sampai akhirnya untuk keperluan pertandingan di IPSI di tahun 70-an, almarhum Haji Oot nyiptain sebuah gerakan namanya jurus pukul. Jadi ini 2 rangkaian dijadiin 1 nih. Begitu dibicara latihan silat Sutra Baja, harus bisa 24 jurus, ada langkah yang tadi saya ceritain, sama harus pelajarin jurus pukul. Jadi itu. Gitu Bang Irwan. Kalau bicara tadi IPSI, apa dari Sutra Baja memang gerakan ke IPSI? Kalau bicara IPSI yang lahirnya juga tahun 72, terus ada ajang-ajang pertandingan, waktu itu belum ada tuh gerakan-gerakan yang sekarang bisa dibilang jurus baku. Kalau nggak salah sih itu sekitar belum lama kemarin kali ya. Tapi gerakan yang ada di dalam jurus baku tunggal IPSI itu ada sumbangan dari Sutra Baja, dan itu yang rangkum yang nyusun juga dari pesilat pelatih nasional kita, ada yang dari Sutra Baja, Bapak
Haji Sudarmadi, orangnya masih ada di Kepu Dalam Gang 3. Jadi ada gerakan Sutra Baja yang dimasukin ke dalam jurus tunggal bangku IPSI. Kurang lebih begitu. Mungkin kalau anak Mayoran nih yang mau belajar Sutra Baja, lokasinya Bang Sigit yang belum tahu gitu. Kalau yang belum tahu masih banyak yang belum tahu, apalagi anak-anak sekarang nih ya. Tapi dengan adanya handphone mungkin ntar bisa dilihat info-info. Saat ini Sutra Baja Kemayoran masih latihan di daerah Kebon Kosong, Gang Batri 4, Bang. Dan itu insya Allah setiap minggu sore. Kalau ada yang mau datang, ada yang mau lihat, silaturahmi, terserah deh. Mau dari silat apa aja pernah latihan, terus mau latihan lagi di Sutra Baja, nggak apa-apa. Yang penting kita kembangin budaya. Jadi gini nih Cang, Bagaimana? apa saja nih Cang prestasi yang diraih oleh Sutra Baja? Kalau prestasi itu dari tahun 70-an, begitu diciptainnya, didiriinnya Sutra Baja, langsung masuk pertandingan di IPSI dari tahun 72, 73, 74, 75, 76 sampai 77. Prestasi yang pertama atletnya itu banyak, salah satunya almarhum Liberty Siwabesi atau yang saya sebut Om Teti. Kebetulan beliau guru saya juga yang udah almarhum tahun 2016. Dia ngeraih juara kedua pertandingan pekan olahraga nasional tahun 76, PON ke-9. Prestasi yang pertama. Terus mati obor nongol lagi tahun-tahun 90-an, ikut pertandingan lagi. Ada beberapa orang yang ikut bertanding, dapatlah emas untuk wilayah DKI. Hilang lagi nongol 2016. Ada tuh yang ikut pertandingan DKI, itu asuhan saya juga ada 9 orang yang dapat emas, perak, sama perunggu. Kalau kita mau berlatih disiplin, insya Allah lah pasti prestasi bisa diraih, insya Allah. Mungkin tanggapan Bang Sigit nih buat orang-orang yang nyalahgunain dari pencak silat sendiri. Kalau tanggapan saya sih kalau bisa jangan salah gunain. Soalnya pencak silat kan udah salah satu peninggalan atau warisan orang Indonesia. Dan itu amanah. Yang namanya amanah mesti dijaga deh. Jangan salah gunain. Tapi biasanya orang-orang yang nyalahgunain biasanya namanya baru pertama belajar atau orang-orang baru belajar, ya mau coba-coba, biasa lah kayak gitu. Tapi udahnya mungkin seiring berjalannya waktu dia ngerti filosofinya pencak silat, dia tahu cara bersilaturahmi di dalam pencak silat, nggak ada lah yang salah gunain. Jadi kita maju dalam budaya, oke deh. Buat anak-anak Mayoran nih yang mau latihan Sutra Baja bisa ketemu Bang Sigit di Gang Mantri 4 ya Bang, Kebon Kosong. Kami terakhir Bang, pesan buat anak-anak muda nih kayak gitu nih, anak yang milenial, buat budaya khususnya pencak silat. Iya susah juga sih ya sebenarnya. Kalau kata orang Arab, ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri. Soalnya kalau nggak dimulai dari diri sendiri, apapun deh, walaupun yang negatif pasti dimulai dari diri sendiri. Tapi kalau bisa yang positif, kalau nggak dimulai dari diri sendiri, ya susah. Pesan-pesan saya nih, pertama bergaul deh, jangan salah teman. Pergaulan itu juga kunci paling utama buat kedepannya. Kita punya saudara. Kalau kita demen di silat awalnya, silaturahmi kita baik, ya mudah-mudahan kedepannya juga saudara kita jadi banyak. Juga rezeki mah nggak kemana nantinya kalau banyak saudara gitu Bang. Mungkin buat anak Mayoran jangan sampai lupain budaya, khususnya pencak silat Bang Sigit ya. Betul. Karena itu budaya kita sendiri, selagi ada gurunya. Bagaimana Bang Sigit udah mampir ke rumah nih, Sama-sama. kita cerita soal Sutra Baja Mayoran. Kita mau ngucapin selamat juga, Sutra Baja Mayoran udah masuk ke WBTB. Buat prestasinya. Ya, Bang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, ame tombol loncengnya. Salam Sutra Baja Mayoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.